Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur sebab Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Janjimu setia, kesetiaanmu itu senantiasa ada bersama dengan kami dan untuk itu kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami rindu mendengar sebagian firman-Mu, kiranya Engkau bekerja melalui firman-Mu Tuhan, Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan, kiranya Engkau jamah sehingga kami semua boleh, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami boleh dijamah dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Juga saudara yang mengikuti online, selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin saudara bisa lihat kanan kirimu dan kasih senyum. Iya, say shalom. Oke, saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ada di slide saudara, pernahkah saudara ada di dalam satu situasi seperti gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu menunjukkan saudara merasa dijamah oleh Tuhan, ya. Saudara happy, saudara merasa dijamah oleh firman Tuhan, mungkin di KKR, mungkin di ibadah hari Minggu, mungkin di mobil, mungkin di retret, dan saudara merasa begitu sukacita walaupun gambarnya belum keluar, tetapi kita tetap bersyukur. Amin saudara. Ya, penuh dengan sukacita pulang dari retreat itu kayaknya kepingin berubah. Pernah enggak? Kayaknya wah ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Saya ingin melakukan firman Tuhan. Pernah saudara? Ya. Tetapi kemudian di gambar yang kedua yang belum keluar juga, walaupun belum keluar, tidak apa, bayangkan saja. Sesampai saudara di rumah, hal yang saudara rasakan itu beda dengan yang saudara alami di rumah. Saudara makin stres, kenapa enggak berubah, kepingin sabar enggak bisa sabar, kepingin mengasihi malah enggak bisa mengasihi, malah sering sakit hati, malah menjadi kecewa saudara ya, saudara bingung. Dan itu tidak terjadi hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tetapi bisa terjadi bertahun-tahun. Kita memiliki pengharapan, wah Tuhan akan ubahkan. Ya, tetapi setelah kita masuk dalam dunia yang nyata, kebalikannya terjadi. Ya, saudara, yang semula adalah suatu kerinduan, keinginan, pengharapan, tapi berakhir dengan terima aja kenyataan. Ya memang begini, saya mah begini. Ya dari dulu ya begini. Ya mungkin nanti ada waktunya Tuhan yang akan mengubahkan saya. Ya saudara. Dan begitu banyak orang Kristen yang ada di situasi ini saudara. Dan itu terjadi bertahun-tahun, kepingin bertumbuh tetapi lebih banyak jatuhnya daripada bertumbuhnya. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya ya. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kalau kita mau bertumbuh, kita harus mulai pertumbuhan itu di dalam apa saudara? Pikiran kita. Ya, pikiran yang diperbaharui. Oleh karena itu, khotbah saya hari ini diberi judul Renewed Mind, Transformed Life. Pikiran yang diperbaharui, hidup yang diubahkan. Mari sama-sama kita akan baca dari Roma 12, suatu ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita, ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu dalam bahasa Inggris. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, dari ayat yang saya tebalin dan cetak tebal dan kasih highlight kuning, ya kita akan bicara dari ayat itu.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seringkali kita berusaha untuk tidak menjadi sama dengan dunia, betul? Itu bagus. Kita kepengen mentaati firman Tuhan, kita tidak mau menjadi sama dengan dunia ini, dengan segala kejahatannya, dengan segala kedagingannya, betul? Ya udah dikhotbahin berkali-kali, jangan sama seperti dunia, enggak boleh ini, enggak boleh itu, jangan ini dan jangan itu. Tetapi seringkali kita lupa untuk melakukan ayat yang setelahnya yang dicetak tebal. Yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini seringkali miss, kita enggak serius untuk memperhatikan ayat yang dicetak tebal ini. Yang kita lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu adalah bagaimana caranya saya lebih baik, bagaimana caranya saya lebih mengasihi, bagaimana caranya saya tidak menjadi kecewa lagi dan lagi, tersinggung lagi dan lagi. Tapi kita lupa untuk memperhatikan ayat yang setelahnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa saudara kita mesti berubah dari pikiran kita terlebih dahulu? Ya, ini yang diinginkan oleh Allah. Karena ternyata Allah itu perlu merubah pikiranmu dulu sebelum dia merubah keadaanmu. Dia lebih tertarik merubah pikiran saudara sebelum dia merubah keadaanmu. Karena banyak orang yang keadaannya dirubah. Banyak orang yang mengalami mujizat tetapi pikirannya tidak dirubah. Kembali lagi kepada manusia yang lama. Kepada sifat yang lama. Benar gak saudara? Bangsa Israel 40 tahun mengalami mujizat Tuhan. Ingat saudara di padang pasir, padang gurun. Mengalami segala sesuatu. Keadaannya dirubah dari waktu ke waktu. Tetapi yang tidak berubah apa? Cara mereka berpikir. Susah itu saudara. Ya, Allah terlebih tertarik mengubah pikiranmu sebelum dia merubah keadaanmu. Karena bila pikiranmu diubah, hidupmu akan dirubah. Walaupun keadaanmu belum berubah. Ada amin saudara? Pada waktu pikiran saudara diubahkan, saudara bisa menanggung segala sesuatu melewati keadaan-keadaan yang belum berubah. Amin? Betul ya saudara? Pada dasarnya setiap kita ini pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia, saudara dan saya itu sebetulnya pada dasarnya sakit jiwa saudara. Lihat kanan kirimu, oh ternyata kamu sakit jiwa ya. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa, setiap kita itu punya sakit yang namanya sakit jiwa. Why? Pada waktu kita diselamatkan oleh Allah, kita lahir kembali, lahir baru, roh kita diperbaharui. Tetapi yang belum sempurna adalah jiwa kita. Pikiran kita. Makanya tadi ada baptisan ya. Begitu dibaptis terima Yesus, coba tanya besok atau minggu depannya. Kira-kira cara berpikirmu sudah baru atau masih lama? Masih lama. Masih suka tersinggung. Masih suka menggerutu. Masih suka malas. Ya. Jadi pada waktu kita terima Yesus, roh kita dilahirkan kembali. Punya keinginan untuk menjadi seperti Yesus. Tapi seringkali yang menjadi hambatan adalah jiwa kita. Cara berpikir kita yang harus seumur hidup terus menerus diperbaharui. Ya saudara, dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Ya, selalu membuahkan kejahatan. Oleh karena itu jiwa kita, pikiran saudara, perasaan saudara, itu sehari-hari sampai kita menutup mata nanti. It's a construction in progress. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kenyataan itu. Karena kita ini dari kita terima Yesus sampai kita dipanggil oleh Allah, kita selalu harus diperbaharui. Dan itu adalah keputusan saudara dan saya. Amin. Merubah keadaan, catat baik-baik. Merubah keadaan itu mudah bagi Tuhan. Katakan amin. Betul saudara?
Kalau dia mau pada waktunya dan cara Tuhan, dia sanggup ubah keadaan saudara. Dia sanggup ubahkan anak saudara. Dia sanggup ubahkan pekerjaan saudara. Itu mudah bagi Tuhan. Tetapi mengubah pikiran, itu keputusan saudara dan saya. Amin saudara. Sudah dikhotbahin bertahun-tahun, tetapi saudara mau berubah atau tidak, itu mulai dari pikiran. Betul? Ya saudara, merubah keadaan mudah bagi Tuhan, tetapi mengubah keputusan, mengubah pikiran saudara itu keputusan kita semua. Ya, saudara, pikiran kita ini adalah pusat kendali. Saya akan banyak bicara tentang pikiran terlebih dahulu. Pikiran saudara itu adalah kendali, pusat dari semua yang saudara lakukan. Ya, apa yang saudara lakukan itu semua keluarnya dari pikiran saudara. Ya, oleh karena itu Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati dan pikiran itu connect. Saudara kesel? Pernah kesel hati? Atau tersinggung atau kecewa? Pernah saudara? Pada waktu itu kesel di hati, pikiran udah mulai bekerja. Gimana caranya saya balas dia ya? Benar gak? Betul ya? Pada waktu udah tersinggung, suami udah ngomong sesuatu yang menyinggung di hati, pikiran udah mulai connect langsung otomatis. Gue kasih lu garam lebih banyak ya. Wah, betul gak sudah? Itu connect loh sudah. Makanya firman Tuhan katakan jaga hatimu, jaga pikiranmu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupanmu. You are what you think. Kemenangan, kekalahan saudara, pertumbuhan, kegagalan atau keberhasilan hidup saudara dan saya itu semua mulai dari pikiran kita. Contoh saudara ya, saya beri contoh atlet olahraga saudara, terutama olahraga yang besar, skala besar seperti Olimpik. Mereka harus melewati serangkaian latihan, baik itu latihan fisik maupun latihan mental, pikiran. Ternyata saudara, mereka hanya butuh waktu 15% dari seluruh latihan itu untuk latih skill. Latih fisik mereka hanya 15%. Skillnya mesti lempar, mesti lari. Tetapi 85% mereka itu ditrain mentalnya. Pikirannya itu harus ditrain. Kenapa saudara? Karena percuma mereka bisa lempar, mereka bisa berenang, mereka bisa berlari, mereka udah tahu itu mudah karena itu sudah dari kecil dilatih. Skill udah dilatih dari kecil. Tetapi kalau mental atau pikiran mereka tidak sehat, mereka tidak akan maksimal atau bahkan gagal dalam pertandingan. Udah mau lari nih, tiba-tiba kepikir, aduh utang di rumah belum dibayar, cucian belum kering. Semua udah lari, dia lagi mikir, cucian udah kering apa belum. Benar gak saudara? Atau mungkin waktu di kamar ganti, temennya pada bilang, lu kok pasti gak bisa lah, gak mungkin lah, lu pendek begitu, lu kurus begitu, ya rambutnya aja seperti itu. Wah, omong sesuatu yang buruk, udah mau lari nih. Dengar, itu ingat tuh masuk di pikiran. Gue kurus, gue gak bisa lari, gue bakal kalah. Padahal kalau dibilang skill, dari kecil sudah dilatih, benar saudara? Tetapi yang membuat mereka berhasil atau enggak, atau maksimal atau tidak, adalah coba sama-sama pegang. Atau lebih keras lagi, tonton. Di pikiran. Ya saudara, oleh karena itu banyak terjadi penyalahgunaan drugs, obat terlarang, obat-obatan itu sometimes, kadang itu dipakai untuk mengurangi stres badan atau apa. Tapi dipakai berlebihan, banyak seperti doping ya saudara. Di kalangan para atlet, karena apa? Karena mereka kehilangan percaya diri. Karena mereka kehilangan rasa percaya, mereka mengurangi stres akibat persaingan. Saingannya kan ketat loh saudara ya, namanya sesama antar bangsa kalau Olimpik ya. Persaingan ketat, mereka stres, mereka pakai obat ya. Atau mereka yang sudah masuk usia pensiun karena biasa bersaing bertahun-tahun. Begitu mau pensiun, gak siap, stres. Mereka pakai obat.
untuk menurunkan stres mereka. Jadi tidak peduli seberapa jago skill mereka. Ya saudara, pada waktu pikiran mereka tidak siap, tidak sehat, mereka tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Begitu juga saudara dan saya. Kita adalah atlet-atlet di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan kita bertanding, berlari. Kita sedang ada dalam pertandingan. Ya, karunia bukanlah jaminan kedewasaan rohani dan hidup berkemenangan. Walaupun kita yang di panggung ini atau saudara yang melayani bertahun-tahun karunianya luar biasa, tetapi itu bukanlah jaminan bahwa kita itu dewasa secara rohani. Makanya banyak orang katakan, wah pendetanya udah hebat, gerejanya udah besar, rohani pasti belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupnya berkemenangan. Lalu bagaimana kita memperbaharui pikiran kita? Mari kita sama-sama dengarkan baik-baik. Yang pertama saudara, kali ini saya ada 3 poin, biasanya cuma 1 poin ya. Jadi saya berusaha untuk cepat, makanya saudara harus alert supaya nangkep. Yang pertama, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita? Nomor 1, bebaskan pikiran dari hal yang merusak. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bebaskan pikiran dari hal yang merusak. Saudara dan saya itu seringkali menjadi tawanan. Tawanan dari pikiran kita sendiri. Ya saudara dan saya seringkali ditawan, dibelenggu, diikat oleh pikiran kita sendiri. Oleh karena itu pikiran ini harus dibebaskan, harus dibersihkan dari hal-hal yang merusak. Memang tidak mudah saudara. Karena pikiran ini constantly menjadi target serangan musuh. Constantly. Saudara lagi dengar firman Tuhan pagi hari ini itu pikiran ada aja. Betul saudara? Aduh belum bikin reservation buat makan siang nanti. Atau makan apa ya nanti? Aduh hujan. Itu, wah saya udah lihat tuh dari mata-matanya saudara. Aduh lupa kasih tahu anakku kalau ini belum masukin microwave dan sebagainya. Itu pikiran terus constantly sudah jadi target serangan musuh. Musuh ini yang menahan kita untuk berubah. Ingat saudara, kita ada dalam pertempuran sehari-hari. Ya, yang tidak kelihatan. Dan kita harus berjuang membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang merusak. Musuhnya nomor 1. Sifat lama kita. Saudara tahu sifat lama saudara? Ya, yang dari dulu masih sampai sekarang itu sifat lama saudara. Roma 7 ayat 23 dikatakan seperti ini. Ya, ini Paulus yang tulis. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, ini Paulus hamba Tuhan, rasul yang katakanlah hebat saudara ya. Dia katakan, aku melihat hukum lain atau kekuatan lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Menjadi tawanan. Walaupun Paulus adalah manusia yang dilahirkan kembali, tetapi ada beberapa hal dari sifat-sifat lama itu yang selalu ya dikatakan di situ berjuang. Menyerang pikiran saudara dan saya. Ya. Oleh karena itu, karena iblis ini terus berjuang, saudara dan saya juga harus berjuang. Gak bisa iblis berjuang saudara kita duduk-duduk, oh iya benar ya. Oh betul sekali itu, benar. Ya enggak pernah menang saudara. Ya, butuh berjuang untuk bebas dari sifat-sifat lama kita. Enggak bisa cuma santai-santai. Butuh membuat keputusan demi keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan demi pilihan setiap waktu. Kalau saudara dan saya mau berhasil menang di dalam hidup ini, ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya sifat manusia lama kita selalu mikirnya yang daging aja.
yang enak atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sifat lama. Selalu bertentangan dengan firman. Tuhan bilang berdoa nggak mau berdoa. Baca firman nggak mau baca firman. Ya, mengampuni tidak mau mengampuni. Berkorban tidak mau berkorban. Itu namanya sifat lama. Bertentangan. Bisa juga pengajaran turun-temurun yang diajarkan oleh orang tua. Itu seringkali membentuk pola pikir saudara dan saya menjadi kebenaran. Seolah-olah itu kebenaran. Belum tentu kebenaran saudara. Yang kedua, musuh kedua selain sifat lama, ya, yang kedua adalah iblis. Wah, ini mah sudah nggak usah dipertanyakan, ya, dari dulu saudara. Dia ingin menguasai pikiran saudara dan saya, dia taruh ide-ide di dalam pikiran kita, ya, sehingga kemudian kita olah benar juga ya. Iya ya, dia itu begitu ya. Keadaan memang nggak bisa berubah, ya udah. Itu dia pakai pikiran-pikiran saudara. Dia memberi saran, dia tidak bisa menguasai saudara, dia kasih suggestion. Gimana kalau begini? Wah, seperti Hawa, Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, ya, dia kasih saran, dia kasih ide, saudara. Saya dengar ada suatu perkataan seperti ini, saudara. Bila setan tidak bisa membuatmu jahat, ia akan membuatmu merasa lebih pintar dan lebih benar. Gak bisa buat saudara jahat. Tapi dia bisa buat saudara rasa lebih, apa saudara? Pintar, wah saya lebih benar dari orang lain salah. Ya saudara, jangan percayai setiap pikiran yang masuk. Ini kuncinya. Jangan percayai setiap pikiran yang masuk karena tidak semua pikiran yang masuk dalam pikiran kita itu adalah benar. Ya, iblis taruh pikiran seperti ini. Hidup ini biasa-biasa ya. Enggak seperti orang lain. Itu pikiran masuk. Hidup orang lain jauh lebih bahagia. Ya, keadaanku tidak akan pernah berubah. Anakku tidak akan pernah berhasil. Itu dia taruh aja itu. Itu cuman dia taruh aja kayak benih saudara ya. Dilempar. Tinggal kita yang olah. Wah, ya. Dan iblis selalu mencari kesempatan saudara. Kita tahu ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 8. Dia berkeliling, benar ya, mengaum-ngaum. Untuk mencari mangsa dan menelan saudara. Itu pekerjaan dia. Jadi kita kudu hati-hati saudara. Saya dengar kesaksian dikirim oleh salah seorang om di sini, ya, di WhatsApp, ternyata bagus. Ada seorang anak teenager, saudara, lahir dari keluarga cinta Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus. Kemudian satu kali dia masuk ke sekolah atau college uni, saudara, ya, sudah lulus SMA. Gurunya itu nggak tahu kenapa, dosennya ini nggak tahu kenapa sentimen sama ini anak. Setiap hari kalau ke sekolah dia selalu dibilang, kamu gak akan pernah berhasil. Pokoknya dijadiin sasaran. Yang lain-lainnya gak apa-apa. Dia ini selalu jadi sasaran. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kalau kamu tidak mengikuti peraturanku, gak ngikutin mauku, aku bisa bikin kamu fail. Bertahun-tahun dia terima masuk. Akhirnya dia muncul kebencian. Saudara ya, jengkel. Pertamanya kecewa, lama-lama benci. Sampai satu kali dia cuci piring aja saudara, dikatakan dia cerita. Dia bisa tiba-tiba keluar bayangan, dia sedang bunuh dosennya. Sampai dia kaget, loh kok bisa? Aku punya bayangan seperti itu. Ya saudara, akhirnya lama-kelamaan masuklah pemikiran bunuh diri. Dia dengar setan bilang begini, iblis bilang gini. Mending kamu mati aja. Kalau kamu mati, nanti orang-orang yang menyakiti kamu itu akan datang ke pemakamanmu and say sorry to you. Nah saudara gini ya, ketawa saudara. Tapi it's real saudara. Mereka akan sujud dan minta ampun di depan peti matimu. Mati aja, mati aja. Terus itu dengar, mati aja, mati aja. Itu mulai dari mana saudara? Pikiran. Ya, iblis tidak pandang
Saudara itu pendeta, anak pendeta, cucu pendeta, teman pendeta, atau siapapun dia nggak pandang saudara. Dia tidak pernah holiday seperti saudara dan saya. Nggak pernah nginep di hotel, enggak. Dia terus kerja saudara. Dimanapun saudara berada dia ngikut. Saudara mau ke Hawaii dia ada. Saudara mau ke Indonesia dia ikut naik pesawat bersama saudara. Pikiranmu sedang berusaha dia tawan. Saudara pernah holiday maunya seneng-seneng, end up-nya sakit hati, jengkel. Pernah saudara? Ya itu. Karena iblis juga ikut bayar tiket menemani saudara. Dengan menaruh pikiran-pikiran yang jelek sehingga saudara kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Akhirnya ribut di holiday. Ya saudara, dia tidak pandang saudara karunia kita seperti apa. Kalau kita lengah, kita akan dikalahkan. Ya. Dia musuh yang tidak terlihat. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa, melawan penghulu dunia. Dan melawan roh-roh jahat. Kita tidak bisa lihat dia. Yang harus kita perhatikan adalah jaga. Bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang merusak. Oleh karena itu, seperti yang saya tulis di slide. Many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns but they don't know him. Ya, mereka naikkan pujian penyembahan tetapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Karena apa? Karena pikirannya sudah ditutup, karena pikirannya sudah dikelabui, ya, saudara. Yang musuh ketiga, budaya dunia ini. Kita cepat aja. Ya, budaya dunia, sistem nilai dunia itu selalu bertolak belakang dengan sistem nilai kerajaan Allah atau firman Tuhan. Ya sudah, dan kita, saya harap tidak, lebih banyak terpapar atau terekspos dengan nilai dunia daripada nilai firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari puji Tuhan, tetapi saya percaya lebih sering kita itu lebih sering dengar dari Facebook, Instagram, TikTok, apalagi yang lain-lain ya saudara, TV, radio itu lebih banyak masuk dalam pikiran kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Allah, melainkan dari mana? Dunia, dan kita sedang ada di dalam dunia. Musuh itu selalu akan menyerang kita, saudara. Pikiran saudara itu menjadi sasaran empuk untuk mereka masukkan nilai-nilai dunia. Apalagi dengar tahun depan ya akan menjadi masa yang suram, katanya. Sekarang pilihan saudara dan saya. Yang mau kita masukkan dalam pikiran kita seperti apa? Firman Tuhan atau news? Memang akan terjadi seperti itu mungkin. Tetapi apakah kita akan masuk 2023 dengan cara berpikir Tuhan atau cara berpikir dunia? Ya saudara, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 dikatakan, saya nggak akan lama-lama di situ. Ya, tetapi saya ingin melihatkan kepada saudara bahwa kita senantiasa ada di dalam suatu perjuangan. Kami masih hidup di dunia tapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami adalah perjuangan bukan senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini semua adalah istilah perang. Kubu, benteng, siasat, menawan, menaklukkan, itu istilah-istilah pertempuran, peperangan. Kita sedang ada di dalam peperangan itu saudara. Ya, kubu itu adalah stronghold yang kita tumpuk sejak kita kecil. Dunia ini sedang berkata kepada saudara, ya seperti Pastor Nicholas 2 minggu yang lalu khotbah,
Dunia ini sedang taburkan kepada saudara kemanusiaan. Mereka sedang mengatakan kepada setiap kita melalui sosial media, hidup ini cuma satu kali. Enjoy. Sepuas-puasnya. Enjoy. Jangan pikir yang lain. Ya, kemanusiaan kan seperti itu. Terima aja semua apa yang ada, enggak apa-apa. Kita ini hidup cuma satu kali, itu kita terima, aborsi juga kita terima, dan sebagainya. Ya saudara, materialisme yang ada di dalam dunia mengumpulkan, just in case enggak cukup nanti. Kumpulkan, just in case tidak cukup nanti. Membentuk suatu pola pemikiran, rasa tidak cukup. Enggak cukup, nanti enggak cukup. Sudah banyak, nanti takutnya enggak cukup. Sudah punya, nanti takutnya enggak cukup. Itu semua dari dunia, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu musuh yang ingin mengotori pikiran saudara dan saya. Sehingga walaupun kita dengar firman Tuhan, musuh itu serangannya lebih kuat. Dan karena kita terima, itu menjadi satu kebenaran. Benar ya, nanti enggak cukup. Benar ya, nanti enggak bisa. Benar ya, hidup ini cuma satu kali, nikmati saja sepuas-puasnya. Itu yang dilakukan oleh dunia. Jangan percayai setiap pikiran yang masuk, saudara. Karena tidak semua pikiran itu adalah kebenaran. Amin. Saudara tahu, tidak semua itu adalah kebenaran. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Beri makan pikiran dengan apa? Kebenaran, firman Tuhan. Kalau kita mau sehat tubuh ini, kita pergi ke dokter, betul ya saudara, makan makanan yang bergizi, kita olahraga supaya tubuh ini sehat. Bagaimana dengan jiwa saudara? Apa yang saudara dan saya lakukan untuk menyehatkan, menjaga pikiran ini tetap sehat? Selain pertama, kita membersihkan pikiran ini dari pikiran-pikiran yang kotor dan merusak. Udah bersih nih, terus mau diapain? Kalau saudara lagi spring cleaning ya, spring cleaning yang kotor-kotor keluarin. Udah kosong, mulai muncul pikiran, wah bisa beli baru nih. Benar nggak? Waktunya belanja. Itu secara jasmani. Bagaimana secara jiwa saudara? Sesudah itu bersih, saudara kita perlu isi pikiran dan hati ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti adalah makanan untuk tubuh. Firman Tuhan adalah makanan untuk jiwa kita. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu bukan sembarang tulisan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Seperti pada waktu Allah menghembuskan rohnya kepada Adam dan Adam kemudian hidup. Adam itu hanya sesosok tubuh yang mati pada waktu diciptakan. Dia tidak bisa apa-apa tanpa roh Tuhan. Dan saudara dan saya, you like it or not, saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Saudara hanya bisa hidup dan berkemenangan. Saya bukan ngomong tentang jasmani ya saudara. Saudara bisa hidup dan berkemenangan melawan semua tantangan di dalam kehidupan ini. Bukan karena tubuh saudara. Bukan karena tubuh kita. Tetapi karena jiwa kita yang penuh dengan perkataan-perkataan Allah. Yang adalah roh dan hidup. Ya saudara, perkataan Allah adalah roh dan hidup.
isi, harus diisi saudara. Kalau tidak saya sudah lihat pengalaman melihat begitu banyak orang Kristen. Dari terima Yesus sampai dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Sifat lamanya itu lebih berkuasa daripada sifat barunya di dalam Yesus. Jadi orang Kristen sia-sia. Kenapa? Karena kita ikut Yesus, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan Dia. Ikut Yesus, bilangnya ikut Yesus saudara. Tetapi tidak menjadi serupa dengan siapa yang dia percaya, siapa yang dia sembah, dan siapa yang dia ikutin. Lebih serupa dengan dunia. Itu kan namanya sia-sia, betul ya? Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 119, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Pemazmur memulai harinya dengan firman Tuhan. Berharap kepada firman-Mu. Dia terus berharap. Seringkali kita salah. Kita berharap kepada situasi, betul? Kita berharap kepada suami istri kita. Yang sama-sama lemah, yang sama-sama bisa salah. Betul ya saudara? Kita berharap kepada pemerintah. Kita lihat sekarang apa yang terjadi hari-hari ini. Di dalam pemerintahan ya saudara. Kita harus hanya berharap kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin. Mazmur 119 ayat 95 katakan, orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu di tengah-tengah ancaman pemazmur. Ingin dibinasakan. Dia ambil waktu. Mungkin sebentar dalam ketakutannya. Dia katakan aku hendak memperhatikan perintah-perintahmu. Luar biasa saudara. Ya, siapa? Daud. Dia orang biasa seperti saudara dan saya. Dia juga bisa takut, dia bisa lemah, dia bisa berdosa dengan Bathsheba. Is it Bathsheba? Ya, dia bisa jatuh saudara. Kita juga bisa. Tetapi kita belajar dari hidupnya. Dia ambil waktu untuk makan firman Tuhan. Kita akan bicara di nomor 3 nanti yang terakhir. Beri makan pikiran saudara. Ya, beri makan. Saudara ngerti nggak ngerti? Baca. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita. Ya, yang ketiga terakhir saudara. Bagaimana cara kita menjaga pikiran ini? Kita beri perhatian, tadi beri makan, ya sekarang beri perhatian kepada kebenaran firman Tuhan. Apa artinya memberi perhatian? Artinya renungkan. Merenungkan firman, bukan sekedar baca. Kalau kita baca cuman Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia menyegarkan jiwaku. Itu namanya membaca atau menghafalkan. Tetapi namanya merenungkan itu dalam bahasa aslinya punya arti mengunyah. Apa saudara? Mengunyah. Kalau saudara makan ya sambil mengunyah, saudara bisa rasa flavornya enggak? Ya, asin. Ada sedikit asin. Itu kayak judge yang ada di MasterChef seringkali kan gitu. Oh, teksturnya agak kurang begini dan begitu. Itu karena dikunyah. Ada asemnya dikit, kalau makan Thai, ya ada asemnya, ada manisnya. Itu karena apa? Saudara begitu makan enggak langsung telan. Betul saudara? Makan langsung telan bisa muntah. Ya, saudara kunyah. Oh iya ya, ada kacangnya. Oh iya ya, ada rasa ini dan itunya. Itu artinya merenungkan. Tuhan adalah gembalaku. Gembala. Zaman sekarang enggak ada gembala. Enggak ada gembala domba, maksudnya kita enggak pernah lihat. Tapi kita bisa bayangkan. Apa yang dilakukan seorang gembala. Kalau domba itu akan diserang, gembalanya akan berdiri dan menolong. Apakah Tuhan seperti itu? Gembala. Itu namanya merenungkan, mengunyah firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa.
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Yesus. Renungkan. Itu merenungkan itu bukan sekedar cuman baca. Kalau baca habis itu lupa. Tapi merenungkan itu saudara kunyah benar-benar. Dari pagi sampai sore sampai malam itu ada di pikiran kita. Itu namanya merenungkan saudara. Ya, Mazmur 1 saudara pasti ingat. Ayat 1 sampai 3 mungkin tidak ada di situ. Oh ada. Kita baca ya sama-sama. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Saya ayat 3. Oke? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kita suka ayat 3. Tetapi sebelum ayat 3 terjadi dalam hidup kita, kita harus lakukan ayat yang kedua. Gak bisa lompat saudara, gak bisa dihapus itu ayat yang kedua. Itu adalah hasil dari ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin saudara pulang sudah berpikir lagi, kenapa siap mesti menyukai firman Tuhan, mesti merenungkan Taurat Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi saudara, iblis itu ada di sampingmu. Mau serang saudara, lagi lihat TV, tuh lihat kan tahun depan, hati-hati kamu ya. Punya properti kan, hati-hati kamu. Punya usaha kan, 2023 gak akan seperti tahun ini. Lihat aja nanti. Kalau gak suka merenungkan firman, tidak suka akan firman Tuhan, ya udah caplok. Semakin kalah dan semakin kalah. Lebih mempercayai iblis daripada firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Saudara pernah punya masalah enggak? Atau cuman saya aja? Saudara lebih rohani dari saya. Pernah punya masalah dengan anak-anak? Mungkin ya opa-opa yang sudah sekarang jadi opa dulu. Banyak masalah, mungkin sampai sekarang juga. Pada waktu saudara sedang ada di tengah-tengah masalah, dikecewakan, ditipu orang. Apa yang terjadi dengan pikiran saudara? Dilupakan aja, diampuni, forget and forgive, atau disimpan? Jawab yang jujur, direnungkan. Nah, coba lihat kanan kirinya, itu kan lu. Direnungkan, betul enggak? Itu normal secara manusia. Benar enggak saudara? Kita renungkan, aduh ya gimana ya. Orang bilang begini, benar loh. Orang bilang begitu, kenyataannya juga seperti itu. Direnungkan, bangun pagi direnungkan. Terhabis makan siang, ingat lagi masalahnya. Malam sebelum tidur, ingat lagi masalahnya. Bahkan gak bisa tidur, direnungkan siang dan malam. Benar gak saudara? Ya, kalau kita sedang punya masalah, terutama yang besar, yang di luar kendali kita. Kita akan merenungkan masalah itu. Ya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Jangan tunggu punya masalah baru merenungkan firman Tuhan. It's too late kadang-kadang saudara. Pada waktu saudara dengar baca firman. Dari pagi sampai malam renungkan. Tuhan maksudmu apa? Bagaimana firman ini bisa aplikasinya dalam hidupku. Itu terus dipikirkan. Direnungkan sambil saudara mandi, sambil saudara masak, sambil saudara nyetir. Waktu saudara break dari pekerjaan, renungkan. Renungkan, seperti kalau saudara sedang hadapi masalah. Memang kalau hadapin masalah itu lebih gampang merenungkannya, benar nggak? Lebih cepat, konstan, langsung keluar. Itulah peperangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perjuangan kita. Kalau saudara dan saya berjuang untuk hidup, ya, 9 to 5 bekerja, bahkan malam pun bekerja. Kalau kita berjuang untuk hidup jasmani kita,
Masa kita nggak mau berjuang untuk hidup rohani kita? Benar saudara? Ya, ada seorang aktor yang bernama Tom Hanks. Saudara tahu aktor Tom Hanks? Dia sudah memenangkan begitu banyak awards. Ya, satu kali dia bermain dalam sebuah film yang berjudul Saving Private Ryan. Pada waktu dia terima skrip, yang harus dia lakukan adalah dia baca skrip itu. Dia harus tahu harus ngomong apa, dialognya seperti apa. Namanya juga main drama ya saudara. Dia harus tahu skripnya itu ngomongnya apa. Tetapi tidak cukup dia hafal dialognya. Dia harus merenungkan peran itu seperti apa. Sebagai seorang, apa private itu? Panglima lah, atau jenderal lah, atau apalah. Prajurit ya, komandan lah. Dia harus, bukan cuma hafal mah hafal. Itu pekerjaan mereka puluhan tahun, cepat bisa hafal skrip. Tetapi yang harus mereka utamakan bukan hafalannya. Tetapi bagaimana skrip itu alive in them. Mereka bisa menjiwai, itu butuh perenungan. Kalau aku sedang mau ditembak sebagai seorang prajurit, apa yang aku harus lakukan? Itu perlu perenungan saudara. Ya. Kalau sedang dalam keadaan, dalam skrip ditulis, wah sedang ada dalam negosiasi. Kalau aku mengambil keputusan di dalam negosiasi itu, kira-kira ekspresiku harus seperti apa? Itu butuh dijiwai ya, namanya dalam bahasa Indonesia, dijiwai. Begitulah pada waktu dia main syuting saudara, itu keluar penjiwaannya, benar ya? Bisa nangis, bisa marah, hebat banget para aktor itu. Karena apa? Karena dia merenungkan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar baca, sekedar hafalan, orang gak percaya Tuhan juga bisa hafal. Tetapi tidak cukup di situ. Kita perlu merenungkan firman itu sehingga pada waktu kita ada dalam hidup, menjalani kehidupan itu, firman itu keluar dengan sendirinya. Pada waktu kita mau jengkel, firman itu keluar. Ampunilah musuhmu. Pada waktu kita mau marah, keluar buah-buah roh. Pada waktu kita punya pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, firman Tuhan mempengaruhi segenap kehidupan kita. Itulah merenungkan firman. Kalau saudara mau berhasil, saya sekali lagi tidak ngomong berhasil di dalam pekerjaan atau dalam secara fisik dunia ini saudara. Tetapi berhasil di hadapan Tuhan. Ya, kita menjadi serupa dengan Kristus, kita kuat di dalam Tuhan. Apakah saudara mau merenungkan firman? Apakah saudara dan saya mau membersihkan pikiran ini dari segala hal yang merusak? Apakah saudara mau membaca firman Tuhan? Apakah saudara mau merenungkan firman Tuhan? Keadaan Tuhan bisa rubah. Tetapi hati, pikiran, itu tanggung jawab saudara. Amin. Saudara yang harus memutuskan. Saudara harus melakukan sesuatu untuk hidup berkemenangan, menang, mengampuni, bersukacita itu keputusan kita. Dari dalam pikiran saudara. Kadang-kadang kalau ada masalah saya pun susah tidur. Ya saudara, gak ngantuk. Langsung pikirannya ke problem, betul? Tetapi saya tahu kebenaran ini, belajar. Ini perjuangan loh, perjuangan itu bukan berarti terus berhasil loh saudara. Belajar, Tuhan Engkau gembalaku. Aku tidak akan kekurangan karena Engkau selalu bersama. Terus ingat firman Tuhan, ingat firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Salah satu khotbah yang saya khotbahkan itu adalah hasil dari perenungan saya. Ya saudara ingat, pikiran Tuhan jauh lebih tinggi. Ya, jalan-jalannya dia jauh lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Pada waktu saya renungkan itu siang dan malam, kemenangan terjadi saudara dalam hidup saya. Semua kekhawatiran, ketakutan dibebaskan. Dan saya bisa bersuka cita, saya bisa menang. Keadaan belum berubah, tetapi saya sudah berubah. Keadaan saudara belum berubah, tetapi saudara bisa hidup dari satu kemenangan
kepada kemenangan yang lain. Dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menguasai kehidupanmu. Ada amin saudara? Inilah rahasia orang Kristen hidup di dalam kemenangan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita mau minta Roh Kudus untuk terus menolong. Saya percaya Dia tidak keberatan untuk selalu mendampingi saudara. Dia ada di dalam saudara. Tetapi satu hal yang saudara harus ambil keputusan. Saudara harus izinkan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus beranjak dari tempat duduk saudara. Ambil Alkitab saudara. Baca dan renungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari bangkit berdiri sama-sama, katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Kau ada di tempat ini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Dia lembut. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Satu kali lagi katakan, ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Tolong setiap kami kuatkan, semampukan menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bagi saudara yang sungguh rindu untuk hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, taruh tanganmu di atas dadamu. Saya percaya Tuhan melihat kerinduan hati kita dan Roh Kudus siap untuk menolong setiap kita. Pagi hari ini satu kali lagi kita mau minta Dia untuk menguatkan, memampukan kita. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, lihatlah hidup setiap kami. Kami rindu untuk menyukai firman-Mu, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu hidup kami ini mengasihi Tuhan.
Tapi seringkali kami kalah karena pikiran-pikiran kami membelenggu, mengikat setiap kami. Membawa setiap kami turun dan bukannya naik. Oleh karena itu saat ini kami minta Roh Kudus untuk bekerja, untuk mengambil alih pikiran dan hati kami. Semua hati yang keras, hati yang sudah dingin di dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Oleh kekuatan firman-Mu pagi hari ini. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk.